Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Dunia hari-hari ini bagi banyak orang tidak ubahnya seperti rimba yang menakutkan. Lalu mungkin pertanyaannya sederhana, kenapa dunia hari-hari ini disebut sebagai rimba yang menakutkan? Salah satu alasannya adalah karena manusia yang hidup di dalam dunia hari-hari ini adalah manusia yang telah memiliki suara hati yang tumpul. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebetulnya yang membedakan antara manusia dengan sekedar binatang adalah suara hatinya, karena manusia memiliki hubungan secara roh dengan Tuhan, sehingga Tuhan yang adalah roh itu berbicara melalui roh manusia, dan karena itu ada suara hati yang mulai mengajarkan kepada manusia hal-hal yang benar, sehingga walaupun seorang anak tidak pernah diajarkan jangan mencuri, tetapi saat pertama kali dia mencuri ada suara hati yang sebetulnya berbicara kepada dia jangan melakukannya. Meskipun anak-anak tidak pernah diajarkan untuk tidak boleh berbohong, tetapi pada saat dia berbohong dia tahu persis ada suara hati yang sebetulnya bicara kepadanya jangan lakukan itu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya khawatir bahwa hari-hari ini banyak orang suara hatinya telah tumpul. Yang terjadi hari-hari ini, orang pokoknya yang penting yang dia jalankan apa yang menurutnya menyenangkan dan bukan lagi pada apa yang menurutnya benar. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika standar kebenaran telah berubah menjadi standar kesenangan, maka dunia ini telah menjadi dunia yang sangat menakutkan, karena masing-masing orang akan berjalan menurut kesenangannya sendiri, dan segala sesuatu yang benar telah dirubah menjadi segala sesuatu yang menyenangkan. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya kita yang percaya kepada Kristus, maka suara Roh Kudus akan semakin kuat. Bukan hanya suara hati, tetapi suara Roh berbicara terus menuntun kita, sampai akhirnya kita disempurnakan dalam anugerahnya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita untuk menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, maka langkah-langkah kita adalah langkah-langkah yang menuju pada kepastian. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang suara hati. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, memang banyak percakapan tentang suara hati. Sebagian berkata suara hati itu adalah suara Roh Kudus. Sebagian lagi berkata tidak, suara hati itu adalah suara roh manusia. Dan suara roh manusia ini sangat dipengaruhi dengan apakah dia mengisi waktunya bersama dengan Tuhan sehingga dia dipengaruhi suara Tuhan, atau dia mengisi waktunya bersama dengan hal-hal dunia sehingga akhirnya dia diisi oleh suara-suara daging, oleh suara-suara kegelapan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, lepas dari apapun, tapi suara hati ini seringkali menjadi landasan keputusan banyak orang. Sebetulnya suara hati ini merupakan landasan sikap dari banyak orang. Dan saya terlalu percaya kalau suara hati kita bersih, maka langkah-langkah kita adalah langkah-langkah yang bersih. Karena itu Alkitab jelas bilang, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Dari hati yang bersih akan keluar suara hati yang bersih, dan dari suara hati yang bersih itu kita mengambil keputusan untuk berjalan di jalan yang bersih. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pembahasan kita hari ini dari Roma pasal 9. Roma pasal 9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Ini akan sama-sama kita pelajari. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku, kata Paulus, turut bersaksi dalam Roh Kudus. Jadi Paulus dengan tegas bilang, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta.
Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian, hukum-hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Paulus mulai menjelaskan di sini. Ada dua kelompok manusia, ada anak-anak daging. Mungkin agamanya Kristen, mungkin kepercayaannya kepada Tuhan. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, langkah-langkahnya jauh dari Tuhan. Tapi ada anak-anak perjanjian, anak-anak yang dipilih oleh anugerah, yang ditebus oleh darah Kristus, yang membuka hatinya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan untuk itu Paulus berkata, suara hatiku turut bersaksi kepada kamu. Ayat yang ke-9, sebab firman itu mengandung janji. Pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang kepemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan tapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti yang tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku akan menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perikop ini memang perikop yang tidak begitu mudah untuk kita pahami, karena perikop ini sebenarnya sedang berbicara tentang panggilan pilihan Allah. Sebagian orang berkata keselamatan berlangsung secara predestinasi, bahwa Allah mempredestinasikan. Allah secara jauh-jauh hari sebelum peristiwa itu terjadi, Allah telah menetapkan untuk ada yang diselamatkan dan ada yang ditolak. Sementara sebagian orang berkata, oh tidak begitu. Itu tergantung pilihan masing-masing. Kalau kita memilih Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan selamat. Tapi kalau kita menolak Dia, kita juga akan ditolak. Tapi sebagian berkata, loh, dasar pilihan bukan kita, karena Yesus jelas berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Tapi lepas dari segala sesuatu, Paulus mau menekankan bahwa kuncinya ada pada letak suara hati kita, di mana Roh Kudus berbicara kepada kita. Apakah kita mau hidup dalam kebenaran? Apakah kita mau berjalan dalam kehendak Tuhan? Atau sebaliknya, kita mau tetap berjalan di dalam daging. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sudah saya tegaskan tadi, bahwa hari-hari ini banyak orang suara hatinya telah tumpul. Tetapi kita sebagai orang percaya, yang kita tahu bahwa kita telah dipilih, dipanggil, ditetapkan Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan, maka kita tetap harus berjalan dengan suara hati yang peka, lewat tuntunan Tuhan, lewat kesadaran bahwa kita dipanggil, kita dipilih Tuhan, sehingga hidup kita berbeda dengan dunia ini. Nah, mengapa seringkali orang yang menyebut dirinya beragama tapi suara hatinya telah tumpul? Yang pertama, karena hanya memikirkan kesenangan-kesenangan dunia. Meskipun dia beragama, meskipun dia menyebut diri sebagai percaya Tuhan, bahkan meskipun dia ke gereja sekalipun, tetapi jika yang ada dalam pikirannya hanya kesenangan-kesenangan dunia, yang ada dalam pikirannya hanya keuntungan-keuntungan sesaat, hanya kenikmatan-kenikmatan duniawi semata, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang seperti itu suara hatinya akan tumpul. Dia bisa dengar firman Tuhan, tetapi apa yang terjadi? Suara hatinya menolak firman Tuhan. Sejauh firman Tuhan itu menyenangkan baginya, sejauh firman Tuhan itu dapat dia kerjakan, sejauh firman Tuhan itu dia setujui, dia akan coba melaksanakannya. Tetapi kalau firman Tuhan itu berat untuk dilaksanakan, apalagi firman Tuhan mendesak, menantang dia untuk bertobat, tinggalkan kesalahannya, maka bagi dia khotbah hari itu tidak untuk dia. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya sebut, apa yang menyebabkan suara hati manusia tumpul? Karena kita hanya memikirkan kesenangan-kesenangan dunia. Sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan, ayo
Paulus ajak kita untuk tidak memikirkan hal-hal yang di bawah, tetapi pikirkan perkara-perkara yang di atas. Bukan hanya kesenangan dan kenikmatan dunia, tetapi kehendak dan rencana Allah yang sempurna. Haleluya. Yang kedua yang saya pelajari, apa yang menyebabkan banyak orang hari-hari ini suara hatinya tumpul? Karena seringkali kita tidak lagi berhubungan dengan hal-hal rohani. Betul kita ke gereja, betul kita mungkin masih pakai kalung salib, tapi kita gak mulai hari-hari kita dengan doa. Setiap kali kita mesti ambil keputusan, kita nggak lagi ambil waktu teduh dan berkata, Tuhan, ada keputusan penting yang harus saya ambil, tolong saya, tuntun saya. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya percaya. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita akan peka dengan suara Tuhan. Semakin kita terlibat lebih dalam perkara-perkara rohani, semakin hati kita rindu untuk memahami suara Tuhan, dan semakin kita akan peka dengan suara Tuhan. Saya selalu ibaratkan sama seperti suami istri. Makin mereka dekat, makin mereka melekat, makin mereka mengenal satu sama lainnya, maka jangankan suaranya, mungkin batuk istrinya saja dia tahu, oh ini istri saya, karena suara batuknya saya kenal betul. Oh ini suara batuk suami saya, karena suara batuknya saya kenal betul. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang menyebabkan banyak orang suara hatinya hari-hari ini tumpul? Karenanya memikirkan kesenangan-kesenangan dunia. Karena tidak lagi berhubungan, tidak lagi melekat dengan hal rohani. Dan yang ketiga, karena pikiran kita tidak lagi dikendalikan oleh firman Tuhan. Pikiran kita hanya dikendalikan tentang bagaimana saya mendapat untung lebih banyak, bagaimana saya mendapatkan kenikmatan dunia lebih banyak lagi. Jadi yang kita pikirkan hanya ambisi-ambisi daging yang penuh dengan keserakahan. Tapi waktu kita biarkan Roh Kudus tuntun hidup saya, kita mulai biarkan firman mengendalikan pikiran kita, maka Paulus berkata, kami memiliki pikiran Kristus. Orang-orang yang memiliki pikiran Kristus seperti inilah yang akan senantiasa berjalan dengan suara hati yang takut akan Tuhan, karena dituntun oleh suara Roh Kudus. Haleluya. Sudah ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini secara khusus juga saya akan berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Saudara ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita doa. Bapa dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat mereka yang menghadapi pergumulan. Hamba percaya bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, bangkitkan iman, bawa mereka kembali untuk masuk dalam kepekaan, mengenal suara Kristus, dituntun oleh suara Roh Kudus, sehingga hidup kami senantiasa berjalan sebagai orang-orang pilihan yang diteguhkan dalam panggilan Allah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita, miliki suara hati yang peka dengan Tuhan, sehingga kita dituntun hari demi hari semakin sempurna menurut rencananya. Haleluya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.